Elshinta News and Talk. BNPB menetapkan status tanggap darurat banjir untuk Kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo selama 14 hari mulai hari Jumat 17 Februari 2023. Banjir terjadi akibat curah hujan cukup tinggi dan luapan air dari Sungai Bengawan Solo. Sebanyak 21.000 warga terdampak dan 3.828 orang harus mengungsi. Langkah-langkah apa saja yang diupayakan dalam mengatasi banjir ini? Kita akan jumpai Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah, Bergas C. Penanggungan. Elshinta News and Talk. Kami juga undang Anda pendengar untuk berbincang, barangkali ada yang mau ditanyakan ya berkaitan dengan banjir di Solo. Silakan di 02158 atau pesan singkat 0818065543. Pak Bergas, bagaimana dengan status tanggap darurat ini selama 14 hari? Apa kemudian pertimbangannya Pak Bergas? Jadi pada saat hari Kamis kemarin itu kan terjadi luapan Bengawan Solo akibat adanya waduk Gajah Mungkur yang elevasi ketinggian permukaan waduk ini tinggi. Jadi memang harus dibuka, istilahnya harus dibuang. Harus dibuang ke aliran Bengawan Solo. Ditambah lagi beberapa hujan yang mengaliri beberapa sekitaran Solo, akhirnya masuk ke Bengawan Solo juga, akhirnya meluap. Dan meluap ini memang menimbulkan dampak kepada permukiman di 5 kecamatan, 16 desa. Yang khusus lagi di 12 desa ya, yang betul-betul terjadi pengungsian sekitar 3.898 kalau tidak salah itu. Itu sih sebetulnya. Maka dari posisi itu, karena ada pengungsian, maka tentunya status tanggap darurat perlu kita lakukan khususnya untuk Kota Solo, di mana tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan berkaitan dengan penanganan bencana, terutamanya misalnya pengungsian, kemudian informasi perkembangan, kemudian edukasi di dalamnya, termasuk kecukupan dukungan logistik bagi korban terdampak. Itu sebenarnya. Kalau kondisi terkini di Solo Sukoharjo bagaimana Pak Bergas? Sama-sama, sebelumnya itu kan alirannya dari Wonogiri, waduk Gajah Mungkur yang ada di Wonogiri mengalir di Sukoharjo, kemudian masuk di Solo, terus nanti mengalir lagi ke Sragen dan terus ke Jawa Timur ya, ke Cepu, kemudian ke Bojonegoro. Kan itu satu aliran panjang ya, istilahnya aliran panjang yang pada saat elevasi menaik tentunya akan ada dampak-dampak permukiman. Yang dimaksud elevasi Bengawan Solo naik itu tidak harus terjadi limpasan Bengawan Solo, tidak harus. Tapi maka aliran-aliran kecil yang mestinya masuk ke Bengawan Solo akhirnya tidak bisa masuk. Akhirnya istilahnya meluap dan meludak ke samping kanan kiri permukiman. Itu sih sebetulnya perjalanan cerita banjir sekitaran Bengawan Solo itu. Ya. Kalau boleh kita update kondisi terkini berarti untuk masyarakat di sana bagaimana Pak? Sejak hari Sabtu itu sudah mulai terjadi penurunan ya, elevasi permukaan Bengawan Solo, waduk juga sudah mulai turun, hujan tidak terlalu deras, ya memang akhirnya terjadi surut di beberapa permukiman yang akhirnya beberapa warga sampai hari ini mungkin tentunya sudah mulai kembali ya melakukan pembersihan itu. Ada yang masih mengungsi Pak di sana Pak berarti Pak? Sepengetahuan kami sih mungkin yang masih ada airnya yang belum bisa terbuang ya, tapi kalau informasi terkini sudah off semua, sudah nggak ada. Ini berarti memang karena curah hujan sudah mulai menurun Pak. Kalau curah hujan naik berarti bisa dikatakan nanti akan meluap lagi dong Pak Bergas? Bisa jadi, karena ini kan sesuatu yang bisa berulang. Pada saat elevasi dia naik, maka bisa terjadi, akan kembali terjadi, itu. Yang terdampak berarti mana saja Pak kawasannya? Kalau kemarin kita waktu berbincang dengan BBWS katanya di sekitaran kawasan Jayantakan juga ya Pak. Ini bagaimana Pak? Pak, kalau tepatnya sih memang ada di Jebres, terus ada di mana ya, Gedangan, terus di mana lupa saya. Saya nggak catat itu. Sebenarnya sih ada di laporan ada. Untuk penanganan masih ini ya? Untuk penanganan nanti selama 14 hari ke depan sudah disiapkan betul dari pemerintah berarti ya? Iya, karena kan masa pemulihan ini dari kedaruratan itu kan ada masa siaga, masa tanggap, dan masa pemulihan peralihan dari
dari masa tanggap dari masa darurat ke masa rehab rekon. Nah ini kan masih sifatnya istilahnya peralihan atau pemulihan, yaitu biasanya resik-resik lingkungan yang terkena lumpur. Artinya rumah belum bisa ditempati, air sudah tidak ada tapi lumpurnya ada. Nah itu kan harus dibersihkan, ada proses itu juga, ya kan gitu. Pak Bergas, kembali ya kita berbincang berkaitan dengan kondisi yang ada di Solo. Berarti penanganan yang akan dilakukan pemerintah sudah siap tadi disampaikan, dan kesiapannya sejauh mana Pak Bergas? Oke, jadi sebetulnya begini ya, kenapa kok Solo bisa langsung tertangani? Ya. Sebetulnya kata kuncinya, ini Bengawan Solo ini kan ada suatu kejadian berulang berkaitan dengan luapan Bengawan Solo yang sudah dari dulu kan. Nah, masyarakatnya itu sudah tangguh, ditambah memang edukasi yang dilakukan oleh BPBD Solo, oleh pemerintah tentang penanganan atau kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh masyarakat saat terjadinya banjir. Jujur saja kemarin kami sampaikan kepada Kepala BNPB pada saat ada di sana, Solo dan Sukoharjo ini menjadi contoh baik, saya katakan, di mana masyarakat pada saat terkena banjir, mereka secara cepat untuk melakukan evakuasi dan menata, oh saya tahu lokasi mengungsinya itu ada di kelurahan. Kemudian kelurahannya dan ibu-ibu yang terdampak itu langsung membuat DU, dapur umum, walaupun ada teman-teman relawan yang membantu evakuasi, membantu penataan, melakukan pengambilan kelompok rentan, penataan logistik, supporting dari dinas terkait, supporting dari bantuan masyarakat, itu cepat sekali. Maka ini menjadi contoh baik bagi kita, tentunya bagi semuanya, bahwa ada kelurahan, ada desa yang betul-betul bisa langsung istilahnya settle pada saat terjadinya bencana. Jadi mereka harus tahu apa yang harus berbuat. Jadi tidak terlalu banyak ketergantungan. Jadi masyarakat ini sudah paham, dan betul-betul seorang lurah dan kepala desa ini menjadi leader dalam penanganan kebencanaan. Jadi BPBD cukup memberikan instruksi, arahan saja, dan supporting sifatnya. Cepat sekali. Itu yang terjadi, yang kami rasakan ya, kami melihat itu. Jadi memang sudah ada edukasi sejak lama ya. Ini memang dilakukan di kawasan sekitarnya, karena kalau tidak salah juga di Jawa Tengah juga kabarnya ada kayak semacam sekolah sungai begitu ya Pak? Ya, artinya edukasi kepada masyarakat untuk membentuk suatu desa tangguh, kelompok masyarakat yang memiliki formal itu kan desa, yang terkecil itu kan desa. Keselamatan dari bencana itu kan dimulai dari diri sendiri. Jadi kalau wilayah desa ini punya ancaman banjir, punya ancaman longsor, kalau dia memang sudah tangguh, sudah teredukasi, sudah punya ilmu tentang penanganan kebencanaan sesuai jenis bencananya, saya kira keselamatan warga masyarakat di desa itu akan lebih terjamin untuk menghadapi sebuah ancaman bencana. Pak, kalau bisa dikatakan akibat banjir yang ada di Bengawan Solo ini kerugiannya bagaimana Pak? Sejauh mana Pak? Ya Oke. Jadi kalau bicara kerugian, memang kerugiannya pasti ada, tapi tidak sampai maksimal. Dapat kita minimalisir atau pengurangan risikonya terjadi. Kan begitu. Informasi misal dari pengelola waduk Tirto dari waduk Gajah Mungil itu sudah memberikan informasi. Informasi ini tersebar ke semua wilayah. Nah kemudian masyarakat segera siap-siap, apa sih yang harus diamankan? Oh biasanya ini ketinggian sekian, berarti segala macam yang sifatnya aset berharga tentunya sudah diamankan terlebih dahulu. Bukan berarti tidak ada kerugian ya, pasti akan ada kerugian karena namanya bencana ya, tapi tidak sampai berlebihan atau bisa dikurangi resiko kerugiannya. Dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa ya, istilahnya kejadian banjir kemarin. Walaupun kabarnya ada yang meninggal kemarin ya, udah sepuh gitu ya Pak? Oh, meninggalnya itu ceritanya gini, pada saat terevakuasi, itu memang sudah sepuh ya, ngapunten. Mohon maaf, sudah sepuh, usia juga di atas 85 tahun, dan kondisi pada saat dievakuasi memang kondisinya sedang sakit. Nah, kan begitu. Itu aja sebetulnya, tapi bukan berarti meninggal karena terjadinya banjir, bukan. Gitu. Pada saat dievakuasi, itu kondisi sedang sakit dan usia sepuh, dan sempat dievakuasi di tempat pengungsian juga, tapi karena mungkin kekuatan fisik ya, itu kan tentu mempengaruhi ya, dan begitu. Oh begitu ya, karena memang bukan karena banjirnya, tapi kan karena sudah sepuh dan sudah dievakuasi yang kemarin itu ya.
Ini untuk akses jalan bagaimana Pak? Karena kan kabarnya sampai Sragen juga ya untuk banjir Bengawan Solo ini. Ya, tentunya luapan-luapan yang terjadi tentunya akan berefek kepada saluran-saluran atau anak sungai yang mengalir kepada Sungai Bengawan Solo. Dan akhirnya berujungnya nanti ada jalan yang masih tergenang lah karena aliran drainasenya yang tidak lancar, kan macam-macam itu. Ya, masalah terputus atau itu sih tidak hanya saja namanya kendaraan atau itu kan untuk melintas daerah genangan kan harus berhati-hati kan gitu. Iya baik. Sebenarnya kalau bicara penyebabnya yang di hulunya sendiri bagaimana sih Pak kondisinya Pak untuk berkaitan dengan debit airnya Pak sampai sekarang? Ya karena cuacanya kan sudah disinformasikan sih dari BMKG menginformasikan bahwa dari periode 3 hari ini pada saat itu ya 3 hari sampai 7 hari itu akan terjadi cuaca ekstrim. Kalau kalimat cuaca ekstrim di sini maka akan sebetulnya Waduk Gajah Mungkur ini kan tempat penampungan. Tapi kalau memang terlalu tinggi kan memang harus dibuang akhirnya. Karena berbahaya juga kalau terlalu ditahan terus kan berbahaya. Kan mereka sudah punya SOP-nya. Standar operasional prosedurnya bahwa di ketinggian sekian harus dibuang. Ya suka tidak suka memang harus dibuang kan begitu. Tapi sebelum dibuang itu sudah ada informasi ke warga sepanjang Bengawan Solo untuk siap-siap gitu. Jadi warga sebenarnya sudah siap ya? Kalau nanti ada bencana, ada banjir luapan air sungai Bengawan Solo. Iya, ini kabarnya juga sampai Bojonegoro. Ini bagaimana Pak koordinasi dengan yang di kawasan Jawa Timur Pak Bojonegoro Pak? Ya tentunya sama ya. Tentunya ini kan satu aliran panjang ya dan penanganannya dari BBBD setempat pun sama. Tentunya dari BBBD sebagai layanan maksimal itu yang pertama evakuasi penyelamatan kedaruratan. Yang kedua berkaitan dengan informasi. Nah, informasi ini kan informasi tentang daerah rawan atau perakiraan cuaca yang tersampaikan kepada masyarakat untuk siap-siap sebetulnya. Dan begitu. Layanan ketiga itu adalah melakukan edukasi peningkatan wawasan tentang penanganan bencana. Pada saat terjadi bencana atau sebelum terjadi bencana harus bagaimana. Dan gitu. Sama. Ya, Pak ini tadi disampaikan bahwa ketika ada debit air meningkat di hulu, nanti kemudian yang ada di hilir atau di kawasan Solo dan sekitarnya nanti akan diberitahu ya. Itu nanti ada ini nggak tidak Pak? Kayak semacam ketika nanti debit air meningkat kemudian ada pembukaan begitu sampai ada prediksi nanti ada luapan, apakah juga akan dilakukan mekanisme kayak semacam mitigasi, evakuasi dini dan sebagainya begitu Pak? Ya, ini kan sebuah perjalanan air ya, jadi kan informasi itu sudah tersampaikan kepada para pemangku kebijakan yang berkaitan sepanjang Bengawan Solo itu, dari mulai BBBD-nya, camatnya, lurahnya lah. Dari beliau-beliau ini tentunya menginformasikan kepada masyarakat untuk siap-siap, dan masyarakat kan sudah teredukasi. Bagi desa atau kelurahan yang sudah tangguh bencana, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Teman-teman relawan pun sudah paham apa yang harus dilakukan. Kekompakan teman-teman relawan juga bagus. Gitu. Baik. Terakhir barangkali Pak ada pesan buat masyarakat Pak, agar nanti kemudian masyarakat yang mendengarkan ini juga yang punya saudara di Solo begitu juga tenang, karena penanganan dari pemerintah juga cukup tangkap begitu ya berkaitan dengan bencana ini Pak Bergas. Jadi gini, kami berharap kepada warga masyarakat bahwa bencana ini bukan urusan pemerintah semata sebetulnya, tapi urusan bersama. Jadi harapan kami bagi warga masyarakat untuk mensupport wilayahnya, desanya untuk menjadi desa tangguh bencana atau kelurahan tangguh bencana. Karena itu ternyata di berjalannya waktu bahwa desa ini atau kelurahan tangguh bencana ini memberikan dampak positif bagaimana kita menghadapi bencana. Dan perlu kami sampaikan, yang perlu kami sampaikan kepada warga masyarakat bahwa tren kebencanaan secara frekuensinya itu dari tahun sebelumnya itu meningkat, frekuensinya meningkat. Nah, jadi ini yang perlu harus kita perhatikan terhadap lingkungan, tidak merusak alam, menjaga lingkungan, mencari ilmu tentang edukasi kebencanaan. Karena kalau kita bicara bencana, kita tidak bisa menyalahkan
alam. Jujur saja kita tidak bisa menyalahkan alam. Durasi hujan, intensitas tinggi, durasi cukup lama itu tidak bisa kita salahkan. Yang kita harus lakukan adalah siap-siap menghadapi itu, bagaimana kita mengurangi resikonya. Itu. Baik, terima kasih Pak Bergas sudah berbincang bersama El Sinta. Kita doakan juga untuk saudara-saudara kita di Solo selamat ya, dan kondisi baik-baik saja Pak. Terima kasih Pak Bergas, sehat selalu Bergas, selamat siang. Amin, selamat siang. Demikian mendengar wawancara kami bersama dengan Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Panganggungan. El Sinta News and Talk.